Halo semua, kenalin gue Biagi. Hari ini gue dapet kiriman paket wisuda ya dari Mercu Buana. Dan hari ini gue senang banget karena ijazah gue sampai. Setelah menunggu sekitar tuh 4 atau 5 bulan kali ya. Gue wisuda di bulan Februari, berarti Maret, sidang di bulan Februari sampai sekarang baru dapat. Sekarang bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 7 bulan atau setengah tahun lah, itu gue baru bisa dapat ini karena pandemi. Jadi semua online. Sudahnya ditayangin di YouTube. Dan hari ini gue mau unboxing sekalian. Boleh gue share video, gue share pengalaman gue untuk kuliah ya. Simak terus videonya. Oke, gue mau unboxing nih. Pertama, alamatnya sesuai ya. Ini gue tutupin aja alamat gue. Misalnya happy graduation. Packingnya nggak inilah, nggak murahan, ini oke lah. Kita buka ya, lama nggak baca dulu. Ini sampai dari Pos Indonesia. Waktu itu sempat diimbau, jadi karena ada keterlambatan dari pihak vendor pembuat toganya, jadi diundur terus. Bentar ya teman-teman ya, kita cari cara buat bukanya dulu nih. Oh gini, yes, wow, akhirnya gue bisa punya ijazah bro, ijazah S1. Nggak gampang. Apa ini tes anggota Buana. Itu yang ini, selamat wisuda. Dan ini ijazah sama toganya ya. Oke, kak dulu. Makanya dulu ya, kita pegang dulu. Gua dulu cuma bisa ikut datang ke acara wisuda teman gue ya. Sekarang gue bisa ngerasain. Jadi ceritanya tuh, temen-temen gue lulus, gue lulus SMA, gue masih nggak kuliah. Terus temen gue kuliah, gue nggak kuliah, tapi gue mau usaha tuh, dagang apa aja, karena gue masih muda ya. Waktu itu masih muda, jiwa usahanya tuh berapi-api gitu, pengen buat usaha. Jadi selama 4 tahun gue cuma nganggur dan ikut kerja sono sini doang. Terus angkatan gue SMA itu teman-teman gue sampai lulus gue cuma ikut ngerayain, ikut datang ke wisuda mereka. Dan ini fotonya ada nih, katanya sini ya. Dan tahun itu tahun berapa ya, 2000, gue lulus tahun 2000, SMA tuh 2012, sekitar 4 tahun, berarti 2016 gue nggak kuliah. Gue kuliah 2016 atau 2017 itu. Buka aja dulu deh ya, ini ceritanya kemana-mana ya. Yes, ini topinya bro. Gak nyangka gue bisa dapet ini. Gini ya. Oke ya. Kanan. Ini bukan sih? Sorry, gue nggak tahu. Gini kali ya. Nah gitulah. Kelihatan kameranya ya? Kalau sedikit. Ya. Yang ini apa sih namanya nih? Gue nggak tahu lah. Ada medalinya. Buka aja. Kira wisuda online-nya tuh cuma kita foto studio aja pakai toga ini. Tapi pas acara wisudanya itu online dari YouTube live, ini cuma nonton aja, nggak pakai pakaian gini. Ini medali itu. Mudah-mudahan gue bisa sukses dari sini ya, doain teman-teman. Gue juga doain kalian yang masih kuliah atau yang belum kuliah,
gue doain bisa kuliah, dan yang udah kuliah gue doain lulus dapat nilai bagus. Oke, semangat terus. Nanti gue bakal ceritain sampai perjuangan gue bisa sampai setitik ini. Gak usah dipakai lah ini ya, ira ya, topinya aja gak keren. Ini tadinya wah ini kayak gede banget nih, gue pesen XL kan, gue gede. Oke lah, singkatkan aja nih. Terakhir nih bro, ini dia nih, ini yang sangat penting buat gue, karena apa ya, gue mulai cerita, dibuka dulu apa gue cerita dulu ya? Buka aja dulu deh, gue buka aja. Gue pertama kali gue buka nih bro, Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Syekh Muhammad Izhar Biagi. Oh, ini jasa bukan? Iya ini jasa. Kok gini? Maklum bro, yang pertama kali punya ijazah S1, jadi ya agak-agak norak sedikit lah ya. Ini ijazah buat teman-teman. Gue pakai kamera depan ya. Sarjana Ekonomi Bisnis, gue ambil jurusan akuntansi. SE bro, saya teman-teman nih. Cium lah, mantap. Nilai gue transkrip nilai nih, betapa bodohnya gue kuliah. IPK-nya mana ya? Gue mana IPK lu tiga ini. IPK-nya gue kecil bro. Nih IPK gue nih 3,36. Sangat memuaskan, alhamdulillah bro. IPK gue tuh ya bisa dibilang rendah lah. Nah, tapi nggak gitu lah, bersyukur lah ya, di atas 3,3. Jadi gini ceritanya nih, apa gua sebutin dulu ya, apa hasilnya ya, gak salah ya, gua fokus ke pengalaman gua ya. Tapi sebelum gua cerita, tolong di subscribe ya, bantu biar channel ini bisa berkembang. Oke. Jadi ceritanya gini, gua tuh SMK gua otomotif. SMK gua otomotif, gua ambil kuliah jurusan waktu itu masih bingung. Jadi tahun 2014 gue kerja di bagian jasa keuangan, khususnya di bagian ATM. Nah, di situ gue melihat di bidang keuangan. Jadi gue ambil jurusan akuntansi. Ya, setahu gue kan akuntansi ya laporan keuangan apa segala macam, sama di kantor gue juga membuat laporan keuangan. Setelah gue ambil, jadi ada sisi mistisnya juga ya. Jadi tuh bentar-bentar kayak berisiknya. Bentar. Oke lanjut ya, sorry tadi ada gangguan. Jadi waktu gue mau masuk kuliah tuh, gue berdoa setiap subuh. Kan gue jadi pulang kerjanya tuh subuh loh. Pulang kerja subuh, bukan subuh sih ya, kadang jam 2, jam 3 lah, jam segitu gue baru pulang kerja. Jadi gue tahan sampai gue subuh. Setiap subuh gue sholat, doa. Terus di masjidnya itu ada kotak amal, ada 3. Ada untuk pembangunan anak yatim, atau lagi apa ya, gue lupa apa. Pokoknya gue taruh dah di, karena lebih ke anak yatim, gue taruh anak yatim selama ini kayak ya hitungannya lumayan cepat kan, 2 bulan. Jadi gue fokus berdoa pengen kuliah, Allah gue pengen kuliah. Akhirnya gue ngomong sama orang tua gue minta bantu. Alhamdulillah akhirnya doa gue dijabah. Gue masuk, gue pilih mercu. Kenapa? Karena ya pilihan utama gue ya mercu aja udah, gue nggak mau yang lain. Begitu gue coba datang ke mercu, tes segala macem, ternyata gue lulus. Gue heran,
gue lulusan SMK aja otomotif, gue pilih akuntansi. Matematika gue anjlok, gue 4 tahun gue nganggur nggak pernah belajar. Ya gue sebisa gue aja. Ternyata diterima, ya alhamdulillah. Dari situ gue dibantu sama orang tua gue. Terima kasih buat orang tua gue yang sudah support gue ya, terutama buat orang tua ayah dan ibu selalu mendoakan sama adik gue. Bokap gue kasih uang gue 20 juta. Ternyata itu pas buat gue selama 1 semester gue gak bayar, karena kan gue posisinya masih kerja dan gue gak bayar uang gendong juga. Selama semester 2 baru nanti gue mulai bayar sendiri. Pas waktu udah mulai bayar sendiri, ada aja apa keluhan-keluhannya. Yang namanya masih kerja terus bayar kuliah di mertu lumayan nyekek juga bro. Waktu itu gue semester 2 tuh gue dapet tagihan setiap bulan tuh sekitar 1,5 lah, 1,4 gitu ya, gue lupa, anggap segitu lah ya. Terus selama per semester gue jalanin aja ya. Gue nggak ngerti akuntansi, gue basicnya aja kan gue nggak paham. Gue tahu ya kan yang dibelajarin SMP otomotif, jurusan gue otomotif, nggak ada namanya akuntansi. Jadi gue baru pertama kali ketemu yang namanya dunia akuntansi itu ya di universitas ini. Udah gitu jurnal semua standarnya itu pakai bahasa Inggris, buku-buku semua bahasa Inggris. Makin hancur gue, nggak bisa ya, karena kan gue harus mengartikan dulu, gue harus translate ini artinya apa, sedangkan teman-teman gue udah langsung tahu, sedangkan gue mesti gue artiin dulu ini apa ya, baru gue jadi kayak telat apa ya, gue harus menerjemahkan dulu baru gue paham. Oh gitu, karena semua emang 80% 90% tuh teman-teman kelas gue emang akuntansinya udah pada paham semua. Emang mereka dari SMK-nya tuh udah kenal sama akuntansi, udah diajarin. Sedangkan gue nggak tahu. Sampai semester 3 atau 4 ada temen gue 2 orang cabut karena nggak ngerti. Mungkin bukan 2 orang doang, tapi banyak, bisa dihitung tuh sampai hampir 10 lah kurang lebih ya, pada cabut. Ada yang pindah jurusan. Gue harus gimana? Posisi gue tuh, masa gue nyerah? Masa gue udah bayar mahal-mahal gue nyerah gitu kan? Gue nggak mau. Jangan sampai gue ngecewain orang tua gue. Udah gue itu aja, gue jalanin aja, walaupun gue ngerti gue jalanin aja. Tugas banyak, suruh ngerjain itu, gue berusaha nanya ini nanya itu ke teman-teman. Udah gitu kan sambil kerja gue malam, pulang pagi tidur, bangun siang, sore udah berangkat kerja lagi. Terus akhirnya ya udah gue jalanin aja, udah gue mau gimana pun nilai gue jelek, yang penting 1 jangan ngulang, yang kedua gue harus lulus. Setiap semester gue tuh banyak banget ada aja masalahnya. Kok makin kesini makin kagak paham gue, karena emang basicnya gue nggak paham. Ya makin kesana ya bener apa kata dosen gue, ya dosen akuntansi pengantar 1 ya, pengantar akuntansi 1, udah dibilangin kalau kamu nggak ngerti di awal, kamu kesananya bakalan tambah nggak paham. Itu gue udah dikasih tahu, bener, ternyata gue emang nggak paham. Gue cuma setiap ada pelajaran akuntansi ya gue cuma dengerin aja apa yang dosen ngomongin, gue gak paham sampai sekarang bro. Aduh, gue gak ngerti, dan walaupun gak ngerti gue ya bersyukur aja nih, yang penting gue udah ke level ini bro. Mungkin banyak juga dari kalian yang udah kuliah sekarang tapi permasalahannya sama kayak gue, gak ngerti. Jalanin aja udah, fokus di ijazah, fokus di sini. Kalau lu nggak begini, lu nggak semangat buat kuliah. Akhirnya setelah pas sidang tuh, pas mau sidang tuh semester 7 ya, semester 7 udah
ambil mata kuliah apa namanya lupa, medlit, metodologi penelitian. Dari situ udah disuruh mulai sama dosen medlitnya untuk ambil judul, konsultasi sama dosen pembimbing. Dan dari situ gue mau ambil apa ya, akuntansi keuangan gue nggak paham, pajak apa lagi, asal-pasal, syariah ya sama gue nggak paham. Yang mendingan ya yang gue pikir audit, udah audit kagak ada urusannya. Gue ambil tentang fraud, jadi nggak ada yang namanya gue bahas tuh di skripsi gue, nggak ada akuntansinya. Gue kerjain sendiri akuntansi, gue nggak apa ya, mereka kan banyak yang bilang tuh skripsi ngejoki apa segala macam, gue kerjain sendiri. Posisi gue itu habis menikah, bahkan waktu itu nikah tuh semester berapa ya gue nikah, gue lupa. Intinya pas udah mulai bimbingan tuh gue udah mau istri gue mau lahir. Ketika udah semester 7 mau ke 8, gue harus selesai nih bimbingan gue. Terus sama UAS itu bertepatan sama hamil tua istri gue. Gue harus gimana ya, gue jalanin aja udah. Gue bingung, gue serahkan aja udah sama Allah. Lulus enggak atau nilai gue jelek, yang penting istri gue bisa lahir ketika ada gue gitu. Intinya gue berdoa, ya Allah mudahkanlah saya, ingin kuliah ini semester ini selesai dan saya dapat membantu istri saya lahiran, menyaksikan istri saya lahiran. Dan akhirnya benar, doa gue dijabah lagi. Gue UAS gue masuk malam, waktu itu masih dapat malam. UASnya jam 7 masuk, jam 10 kelar UAS. Akhirnya semua udah kelar, tinggal anak gue mau lahir. Dan proses itu ya akan banyak biaya juga ya, pokoknya gue bingung juga waktu itu posisinya. Akhirnya ya udahlah, sampai gue bergadang di rumah sakit. Anak gue lahir subuh, istri gue udah teriak-teriak, gue harus gimana, namanya anak pertama. Akhirnya ya udah lahir normal, alhamdulillah. Kuliah kelar, bukan kelar, masih belum kelar, masih UAS ya, semester 7, satu semester lagi. UAS semester 7 selesai, anak lahiran, lega udah gue semua, plong. Tinggal gimana caranya gue nyusun skripsi. Dari situ, sebelum lahiran ada cerita ini nih, cerita apa namanya, pengorbanan istri gue ikut ke kampus buat nemenin gue bimbingan. Karena dosennya super sibuk, tau lah di mana, nanti juga kalian tahu. Gue minta temenin, gue pulang pas lagi libur apa ya, gue lupa tuh. Gue ke kampus sama istri gue ya, dan gue nemenin di ruangan depan, dan gue bimbingan. Sampai gue cerita sama dosen pembimbing, namanya Dr. Rina. Kalian kalau dapat dosen pembimbing Dr. Rina, beruntung, karena beliau sangat membantu mengarahkan memotivasi lah ya, walaupun waktunya agak susah, kadang kita datang nungguin dianya nggak ada. Bukan 1-2 kali saya datengin beliau di kampus, sering nggak ada, padahal sudah dijadwalkan sama Bu Rina setiap hari ini dan ini jam sekian. Ketika saya datang, Bu Rinanya nggak ada. Ya udah, saya agak sedikit kecewa, tapi ini cobaan. Oke, gue ini cobaan.
ini masa-masanya gue dites kesabaran gue. Jadi mendapatkan ijazah itu emang perjuangan banget, dari menyusun skripsi, bimbingan, pokoknya ada satu tes untuk syarat sidang itu harus dapat nilai B. Itu bikin pakai software, gue lupa apa namanya. Pertama kali gue coba gagal, itu udah bayar daftarnya aja bayar 150.000 dan itu online. Gue ngerjain sendiri pasti gue nggak bisa. Ya tau sendiri lah, gue akuntansi gue jelek. Akhirnya gue datang dong ke teman-teman yang ngerti, yang pinter-pinter lah. Gue belajar bareng, kerjaan bareng, gak lulus. Dia bayar 150.000, gagal, kok pusing. Akhirnya waktu itu gue posisi gue daftar lagi kan, emang itu syarat wajib untuk wisuda. Syarat wajib untuk wisuda. Akhirnya ketika gue udah daftar dan ditentuin tanggal sekian, dan tanggal sekian itu gue kerja jadwalnya. Gue bingung, aduh harus mana nih kan. Gue putar otak tuh harus mana ininya. Gue kerja di lapangan kan waktu itu, gue mau ngerjainnya susah, nggak bisa. Dan itu waktunya juga lama, bisa 2-3 jam. Akhirnya karena kepepet gue ya langsung dapet pling ide. Oh iya, kemarin si ini lulus. Kemudian setelah tes, nama gue lulus. Temen gue pada bingung, lu kalau lulus gimana ya? Ada deh, gue ntar lu ajarin sombong dikit lah, biasa. Akhirnya lulus, ya udah alhamdulillah. Singkat cerita lagi, itu pas sidang gue bener-bener gue siapin semua. Disuruh dosen pembimbing pelajarin ini, kamu nggak boleh gugup, dan diajarin cara ngomongnya tuh gimana. Terus sampai tuh gue disuruh yakinin, kamu harus yakin jangan gugup. Ya gue turutin. Dan pas hari sidang tuh gue udah deg-degan banget. Tadi gue tunjukin sini lagi nih foto sidang gue. Itu selesai sidangnya, itu gue senang banget. Karena emang skripsi gue kuasain. Intinya kalian harus kuasain skripsi kalian. Kalau bisa ya kerjain sendiri aja, udah apa adanya aja. Kalau ngerti ya cari di YouTube, itu banyak. Gue begitu, gue belajar sampai SPSS pun gue begitu, belajar sendiri. Nah terus habis itu selesai sidang lah pokoknya. Syang Muhammad Izhar lagi, kamu dapat nilai B. Gue pengen nangis tapi gue gak bisa. Ya karena posisi gue emang gue ya bego lah, bodoh. Gue cuma modal usaha dan doa. Akhirnya ya gue sendiri juga gak nyangka gue bisa lulus ya. Ya udah, ini ya begitu aja udah. Setelah itu tinggal nunggu daftar wisuda. Banyak tuh. Lo harus ini, harus ngebut segala macam. Itu udah posisi online kan. Posisi online semua, bimbingan online waktu itu gue. Semua udah pas waktu online tuh jadi gimana gitu ya. Posisinya jadi kurang info-info apa tuh kudet gitu. Sedangkan gue orangnya malas nanya doang, kalau bukan di teman-teman deket ya. Teman-teman deket gue namanya tim gabut. Tim gabut. Sampai jumpa di next step selanjutnya. Jangan lupa semua teman-teman gue, Ricky, Polis, Edo, buat ceweknya Lola, Anissa, Bunda, Naila, teman satu dosen pembimbing, terus Habib, apalagi masih banyak teman-teman gue yang gue gak bisa sebutin satu-satu. Jangan pernah lupa sama kenangan ini, kita berjuang bareng-bareng. Terus oke lah, segitu aja cerita. Yang penting gue sekarang udah sampai tahap akhirnya bisa online.
online ini customnya tuh kayak gini, isinya ya ini gini aja udah. Dapat 3 lembar, yang satu biasa, satu transkrip nilai, satu bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Pikir ya apa isinya, nggak ada ya biasa. Dulu gue cuma bisa nyaksiin. Gue pengen lihat tuh ijazah sarjana tuh kayak apa. Gue nanya sama temen gue yang baru lulus, dikasih begini harus apa namanya, punya ijazah S1. Dan sekarang gue punya, bro. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah telah menjawab doa saya. Oke, cukup sekian kali sharing pengalaman gue kuliah waktu di Mercubuana. Semoga gue bisa, kalau ada rezeki, gue bisa lanjut ke S2. Semoga ya, doain aja teman-teman ya. Karena apa ya, udah bukan saatnya lu main-main. Apalagi gue punya anak dan istri, gue harus punya rumah sendiri. Gue nggak mau apa namanya, gue nggak mau nurunin harta orang tua gue untuk kewajiban gue, tapi seenggaknya gue harus berusaha punya. Itu goal gue selanjutnya. Dari pelan-pelan cita-cita gue udah mulai kuliah, udah gue waktu itu kuliah gue bayar motor sendiri, bayar kuliah sendiri, semua sendiri. Dan kalian juga harus bisa sampai mandiri lah, jangan ngandelin orang tua. Kalian harus berjuang, karena hasil sendiri itu lebih memuaskan dibanding kalian diberikan sama orang tua. Kalau bisa, sekarang udah zamannya milenial harus punya rumah sendiri, jangan hasil warisan dari orang tua. Kalian harus punya sendiri. Yang gue dapat dari ilmu ekonomi akuntansi ini yaitu aset yang gue bawa. Jadi aset tuh kalau bisa jangan berkurang lah. Gue nggak mau aset orang tua gue berkurang karena jual-jual atau dari warisan gue ke anak. Nanti gue, karena gue kalau gue nggak ngerasain beli rumah, jadinya gue gandelin tanah orang tua, bangun rumah. Terus gue udah punya anak, tadi gue udah tua, gue meninggal, itu rumah gue dibelah lagi, lama-lama habis. Karena fokus gue, pemikiran gue harus punya rumah. Gue nggak mau bangun dan hasil daripada orang tua. Ya walaupun itu bakal hak, tapi seenggaknya gue punya. Walaupun ya alokasikan nanti tanah warisan ini ya buat kontrakan lah, apa yang penting membangun yang gue bisa dapat pelajaran dari mercu ini. Oke, cukup sekian videonya deh. Jangan lupa subscribe, like, dan share teman-teman kalian. Siapa tahu ini bermanfaat, walaupun durasi cukup panjang nih, tapi semoga kalian dapat ilmu atau pelajaran yang dapat dari gua setelah pengalaman gue. Dapat kalian ambil yang jelek-jelek terus ambil yang bagusnya aja, usaha jalanin. Semoga kalian lulus, dan yang belum kuliah saya doakan kalian bisa kuliah untuk membanggakan orang tua kalian. Ya, teruskan ya. Bye.